Kita sering mendengar narasi tentang penjahat yang merampok bank. Namun bagaimana jika ada satu orang yang tidak merampok bank, tapi merampok seluruh cadangan devisa sebuah negara? Tanpa senjata, tanpa topeng, hanya menggunakan satu alat, yaitu kalkulasi. Nama George Soros bagi sebagian orang Indonesia adalah personifikasi dari iblis ekonomi. Seorang pria yang dituduh menekan saklar kemiskinan Asia Tenggara pada tahun 1997 hingga 1998. Tapi sebelum kita menghakiminya, kita perlu membedah bagaimana dia melakukannya. Di dunia keuangan, ini disebut sebagai serangan spekulatif. Di mata Soros, ini hanya sebuah peluang di tengah ketidakseimbangan sistem. Analoginya gini, bayangkan kita berada di sebuah pasar tradisional. Kita melihat harga beras sedang berada di titik 10.000 per kilo. Kita memiliki insting atau informasi bahwa harga beras ini tidak masuk akal dan sebentar lagi akan hancur. Apa yang kita lakukan? Kita meminjam 10 karung beras dari tetangga kita. Ingat, kita hanya meminjam, bukan membeli. Begitu 10 karung beras itu ada di tangan, kita langsung menjualnya ke pasar saat harga masih 10.000. Sekarang, kita memegang uang tunai 100.000. Tapi kita punya hutang 10 karung beras pada tetangga. Lalu badai datang, atau mungkin kita yang membantu menyebarkan kabar bahwa panen di desa sebelah gagal total dan kualitas beras yang ada sekarang sebenarnya busuk. Ketakutan menyebar, orang-orang mulai membuang beras mereka, dan harganya terjun bebas menjadi 2.000 per kilo. Saat itulah kita beraksi. Dengan uang 100.000 yang kita pegang tadi, kita hanya butuh 20.000 untuk membeli kembali 10 karung beras di pasar. Kita kembalikan 10 karung itu ke tetangga kita, hutang lunas. Hasil akhirnya, kita mengantongi untung bersih 80.000 tanpa pernah benar-benar memiliki beras tersebut sejak awal. Inilah yang dilakukan Soros melalui quantum fund-nya pada skala raksasa. Objeknya bukan beras, tapi mata uang. Strategi mematikan ini dikenal sebagai short selling. Ia meminjam mata uang yang ia tahu akan runtuh, menjualnya saat tinggi, dan membelinya kembali saat nilai mata uang itu sudah menjadi sampah. Soros bukan hanya penjudi yang beruntung. Ia memiliki landasan filosofis yang ia sebut sebagai teori refleksivitas. Secara sederhana, teori ini membantah asumsi ekonomi klasik yang mengatakan bahwa pasar selalu rasional dan selalu bergerak menuju keseimbangan. Soros punya pendapat yang berbeda. Ia percaya bahwa persepsi manusia tidak hanya mencerminkan kenyataan, tetapi persepsi itu sendiri bisa mengubah kenyataan. Ini adalah lingkaran setan yang berbahaya. Jika Soros sebagai pemain besar mulai menjual mata uang sebuah negara, pasar akan bertanya, kenapa Soros menjual? Pasti ada yang salah dengan negara itu. Ketakutan ini kemudian membuat investor lain ikut menjual. Penjualan massal ini akan membuat mata uang tersebut jatuh, yang kemudian membuktikan bahwa ketakutan awal mereka adalah benar. Pada Juli 97, Thailand menjadi laboratorium pertama eksperimen ini. Pemerintah Thailand saat itu mencoba melawan hukum pasar. Mereka memaksakan nilai baht tetap kuat terhadap dolar melalui kebijakan fixed exchange rate. Mereka ingin terlihat perkasa, padahal cadangan devisa mereka sudah kropos. Soros melihat retakan itu. Ia mulai melepas baht dalam jumlah masif. Bank sentral Thailand mencoba melawan. Mereka menggunakan sisa cadangan dolar mereka untuk membeli kembali baht agar harganya tidak jatuh. Namun modal Soros dan spekulan global lainnya jauh lebih besar dari cadangan devisa sebuah negara berkembang. Thailand bangkrut dalam semalam karena kehabisan dolar untuk mempertahankan harga diri mata uangnya. Badai ini kemudian bergerak ke arah selatan, menuju Indonesia. Seringkali narasi sejarah Soros dan kawanan spekulan lainnya masuk untuk menghabisi sisanya. Namun yang membuat Indonesia hancur paling parah bukan hanya serangan dari luar. Penghancur utamanya adalah reaksi internal kita sendiri. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mendarah daging membuat pasar tidak percaya pada kebijakan pemerintah. Setiap kali Presiden Soeharto mengeluarkan paket kebijakan atau anggaran, pasar tidak merespon dengan tepuk tangan, tapi dengan tawa sinis. Mereka melihat kebijakan itu hanya untuk menyelamatkan bisnis anak cucu penguasa, bukan menyelamatkan rakyat. Akibatnya, pelarian modal terjadi secara masif. Rupiah yang awalnya 2.500 merangkak naik ke 5.000, melompat ke 10.000 hingga menyentuh angka 16.000 per dolar Amerika Serikat. Hasilnya, ekonomi kita hancur dalam hitungan bulan. Bank-bank besar dilikuidasi, orang-orang kaya baru menjadi miskin mendadak, dan antrian sembako menjadi pemandangan sehari-hari yang memilukan. Tatanan politik yang sudah bertahan selama 32 tahun runtuh di tengah api kerusuhan Mei 98.
Trauma kolektif bangsa Indonesia terhadap nama Soros lahir dari titik ini. Bagi rakyat yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau melihat harga susu naik 5 kali lipat, penjelasan teknis tentang short selling, refleksivitas, atau contagion effect terlalu rumit untuk ditelan saat perut sedang lapar. Mereka tidak butuh teori ekonomi. Mereka butuh wajah untuk disalahkan. Mereka butuh monster yang bisa disalahkan atas nasib buruk mereka. Dan George Soros, dengan segala kalkulasi dingin dan keuntungan miliaran dolarnya di atas penderitaan jutaan orang, adalah kandidat sempurna untuk peran itu. Namun disinilah letak ironinya. Setelah ia dituduh menghancurkan pondasi ekonomi kita, Soros tidak lantas pergi. Ia datang kembali bukan lagi sebagai spekulan yang haus profit, tapi sebagai seorang filantropis yang membawa agenda baru. Agenda yang ia sebut sebagai perjuangan untuk demokrasi dan keterbukaan. Apakah ini cara Soros menebus dosa masa lalunya? Atau ini babak baru dari serangan yang lebih halus untuk menguasai sebuah bangsa, bukan melalui mata uangnya, tapi melalui ideologi dan kebijakan politiknya. Transisi George Soros dari seorang spekulan pasar yang agresif menjadi salah satu filantropis paling berpengaruh di dunia bukan merupakan kebetulan sejarah. Setelah krisis finansial 98 yang melumpuhkan Asia Tenggara, Soros tidak menarik diri dari panggung internasional. Sebaliknya, ia melakukan redefinisi peran melalui lembaga yang ia dirikan, yaitu Open Society Foundation. Bagi publik di Indonesia, kehadiran Soros dalam ranah sosial politik memicu perdebatan panjang mengenai kedaulatan negara dan pengaruh aktor non-negara dalam urusan domestik. Kita perlu membedah secara dingin bagaimana sebuah yayasan pribadi dapat memiliki daya jangkau yang seringkali melampaui diplomasi antar negara. Mesin utama dari pengaruh ini adalah OSF, sebuah jaringan yayasan dengan anggaran tahunan miliaran dolar yang beroperasi di lebih dari 120 negara. Untuk memahami operasional OSF, kita harus merujuk pada landasan intelektual Soros, yaitu pemikiran Karl Popper dalam bukunya The Open Society and Its Enemies. Popper berargumen bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang terbuka, sebuah sistem di mana tidak ada satu kelompok, agama, atau ideologi apapun yang memegang monopoli atas kebenaran. Dalam pandangan ini, rejim otoriter atau tertutup dianggap sebagai hambatan utama bagi kemajuan peradaban. Soros yang masa mudanya dibentuk oleh trauma pelarian dari rejim Nazi dan penindasan komunis di Hongaria mengadopsi pemikiran ini bukan hanya sebagai filosofi, tapi sekaligus doktrin operasional. Namun dalam prakteknya, upaya membuka sebuah masyarakat seringkali berbenturan dengan stabilitas politik dan kepentingan nasional negara setempat. Berbeda dengan serangan mata uang yang bersifat destruktif dan instan secara ekonomi, strategi Soros di ranah politik menggunakan instrumen yang jauh lebih halus. OSF tidak melakukan intervensi fisik atau militer. Mereka melakukan penetrasi melalui dukungan finansial kepada elemen-elemen strategis dalam masyarakat sipil. Jaringan ini memberikan pendanaan masif kepada lembaga swadaya masyarakat, media independen, lembaga penelitian, hingga organisasi bantuan hukum. Logika operasionalnya sangat terukur dengan memperkuat aktor-aktor non-negara ini. Tekanan terhadap pemerintah yang dianggap otoriter atau korup akan meningkat secara organik dari dalam negeri itu sendiri. Inilah yang oleh para analis hubungan internasional disebut sebagai ekspor demokrasi, sebuah upaya sistematis untuk mendorong perubahan politik melalui dukungan finansial kepada kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi. Di Indonesia, kehadiran OSF menjadi sangat signifikan pada masa transisi menuju era reformasi. Melalui Yayasan Tifa yang secara resmi berafiliasi dengan jaringan Soros, aliran dana dialokasikan ke berbagai sektor yang dianggap mampu mengubah struktur kekuasaan. Jika kita melakukan audit terhadap output pendanaan ini, terdapat beberapa fokus utama yang konsisten. Pertama, penguatan kebebasan pers dan dukungan terhadap jurnalisme investigasi agar media dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Kedua, advokasi hak asasi manusia dan pelindungan kelompok minoritas. Ketiga, reformasi sistem peradilan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Di satu sisi, dukungan ini diakui oleh banyak aktivis sebagai katalisator lahirnya transparansi publik dan penguatan penegakan hukum di Indonesia pasca 98. Namun di sisi lain, ketergantungan organisasi masyarakat sipil terhadap donor asing menimbulkan dilema akuntabilitas yang serius. Muncul stigma bahwa agenda-agenda yang diusung oleh kelompok pro-demokrasi lokal tersebut merupakan representasi dari kepentingan donor internasional, bukan aspirasi murni dari kebutuhan domestik masyarakat Indonesia. Secara mendalam, terdapat kritik fungsional mengenai hubungan antara model demokrasi yang diusung Soros dengan kepentingan kapitalisme pasar bebas. Analisis ekonomi politik menunjukkan sebuah pola. Di negara-negara di mana OSF berhasil mendorong perubahan rejim atau reformasi politik yang luas,
seperti di beberapa negara Eropa Timur pasca Perang Dingin atau Georgia melalui Rose Revolution. Transisi tersebut biasanya diikuti dengan deregulasi ekonomi yang agresif dan pembukaan pasar yang sangat luas bagi investasi asing. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa agenda masyarakat terbuka sebenarnya adalah prasyarat atau instrumen untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi modal global. Dalam pandangan ini, demokrasi liberal dipandang sebagai sistem yang paling efisien agar pasar sebuah negara dapat terintegrasi sepenuhnya ke dalam pasar modal global, di mana pemain besar seperti Soros memiliki keunggulan kompetitif yang mutlak. Inilah letak paradoks terbesar dari sosok George Soros. Di satu sisi, ia mempromosikan nilai-nilai yang secara universal dianggap positif. Namun di sisi lain, ia melakukannya melalui mekanisme yang kurang transparan bagi rakyat di negara yang ia bantu. Sebagai aktor non-negara dengan kekayaan luar biasa, Soros memiliki pengaruh politik yang seringkali melampaui pejabat publik yang dipilih melalui pemilu resmi. Ia beroperasi di wilayah abu-abu antara bantuan kemanusiaan dan desain politik global, sebuah posisi yang membuatnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh konstituen manapun di negara-negara yang ia intervensi. Peran ganda Soros sebagai spekulan yang pernah menggoyang mata uang dan filantropis yang mendanai ideologi telah menciptakan narasi antagonis yang sangat awet di Indonesia. Namanya kini bukan hanya merujuk pada individu, tapi menjadi simbol atau kata ganti bagi ketakutan akan intervensi asing yang tersembunyi. Bagi kelompok aktivis, pendanaan dari jaringan Soros mungkin dipandang sebagai bantuan yang diperlukan untuk melawan tirani. Tapi bagi negara, hal ini sering dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan yang bersifat non-fisik, namun sangat efektif. Transformasi dari manipulasi mata uang di tahun 98 menuju pengaruh ideologi di era reformasi telah memposisikan Soros sebagai figur yang paling sering dijadikan target narasi politik di Indonesia. Hari ini George Soros telah melampaui eksistensinya sebagai seorang investor. Di usianya yang kini hampir 1 abad, ia bukan hanya subjek dalam berita ekonomi, tapi sebuah instrumen dalam industri politik global. Namanya telah bermutasi menjadi apa yang bisa kita klasifikasikan secara sosiologis sebagai kambing hitam. Ini adalah mekanisme di mana kompleksitas persoalan domestik seperti kebijakan fiskal, korupsi, hingga konflik agraria disederhanakan menjadi satu narasi tunggal, yaitu intervensi asing. Fenomena ini terus dipelihara karena efektivitasnya sebagai perisai politik. Di Indonesia, penggunaan nama Soros seringkali muncul secara periodik, terutama saat terjadi gejolak sosial atau demonstrasi besar. Sebagai contoh, pada gelombang protes Agustus 2025 terkait isu kenaikan tunjangan pejabat dan anggaran militer, narasi mengenai keterlibatan Open Society Foundation kembali muncul ke permukaan. Alih-alih menjawab substansi kritik mengenai efisiensi anggaran, beberapa narasi politik justru mengarahkan fokus publik pada sumber pendanaan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Secara teknis, strategi ini berfungsi untuk mendelegitimasi kritik. Dengan melabeli gerakan sipil sebagai pesanan asing, beban pembuktian beralih dari pemerintah yang dikritik kepada pihak yang mengkritik. Ini adalah bentuk pembelahan opini publik yang sangat efektif. Perdebatan mengenai kebijakan publik yang seharusnya berbasis data berubah menjadi perdebatan emosional mengenai nasionalisme dan kedaulatan. Dalam ilmu komunikasi politik, ini disebut sebagai strategic ambiguity, di mana pemerintah atau aktor politik menggunakan ancaman eksternal yang tidak terlihat untuk mengonsolidasi dukungan domestik tanpa harus menyelesaikan persoalan internal yang mendasar. Namun dinamika ini mengalami perubahan fundamental seiring dengan transisi kekuasaan di dalam jaringan Soros. Sejak akhir 2022, kepemimpinan OSF telah beralih ke tangan putranya Alexander Soros. Di bawah kendali Alex, OSF melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk pengurangan staf global hingga 40% dan perubahan model operasional yang lebih ramping. Alex Soros membawa pendekatan yang lebih terbuka secara politis dibandingkan ayahnya yang lebih teoritis. Ia secara aktif membangun relasi dengan pemimpin dunia dan memfokuskan pendanaan pada isu-isu baru seperti perubahan iklim, hak digital, dan penguatan ekonomi lokal di negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, transisi ke era Alex Soros berarti pergeseran fokus program. Jika di masa lalu fokus utama adalah transisi demokrasi pasca otoritarianisme, kini program-program yang berafiliasi dengan jaringan ini lebih banyak menyasar pada isu-isu ketimpangan ekonomi dan perlindungan hak-hak digital di tengah masifnya penggunaan kecerdasan buatan. Meskipun fokusnya berubah, stigma yang melekat pada nama Soros di Indonesia tetap statis. Hal ini menunjukkan bahwa kebencian terhadap Soros di tingkat akar rumput bukan lagi soal apa yang ia lakukan saat ini, tapi soal apa yang ia wakili dalam memori kolektif bangsa. Sebagai kesimpulan, kita perlu melakukan refleksi kritis. Mengapa kita begitu mudah terombang-ambing oleh nama satu individu? Ketakutan yang berlebihan terhadap sosok seperti Soros sebenarnya merupakan indikator dari rapuhnya institusi internal kita.
Kita merasa terancam oleh pendanaan LSM asing karena kita belum mampu menciptakan ekosistem pendanaan domestik yang mandiri untuk masyarakat sipil kita sendiri. George Soros hanyalah pemain di dalam sistem global yang memang mengizinkan akumulasi kekayaan dan pengaruh lintas batas negara. Ia bukan penyebab utama dari kerentanan sebuah bangsa, tapi penguji dari ketahanan sistem tersebut. Jika sistem hukum kita transparan, ekonomi kita mandiri, dan akuntabilitas pemerintah terjaga, maka intervensi dari pihak manapun tidak akan mampu menggoyahkan kedaulatan nasional. Menjadikan Soros atau antek asing sebagai kambing hitam abadi hanya cara untuk menunda penyelesaian masalah-masalah struktural di rumah kita sendiri. Kedaulatan tidak bisa dibeli dengan bantuan asing, tapi ia tidak juga bisa dipertahankan dengan sekedar mencari kambing hitam. Selama kita masih sibuk menunjuk hidung George Soros atau antek asing lain, selama itu juga kita lupa menambal kebocoran di kapal kita sendiri.